Di sini mengetahui senjata api, dia berusaha melarikan diri. Seperti ini kita lihat. Kita tidak boleh terjadi pergerumulan kita pada saat senjata api yang lawan kita rebut dan terjadi perkelahian atau pergumulan. Apabila kita ditodong menggunakan pistol dari arah belakang, kita ambil tangannya, kita ambil senjatanya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak membutuhkan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas seputaran senjata api yang digunakan sebagai senjata api bela diri. Intinya, dalam penggunaan senjata api bela diri yang harus diperhatikan adalah izin resmi yang dimilikinya, artinya tidak ilegal. Artinya dia melalui suatu proses perizinan resmi, melalui persyaratan mengikuti psikotes, tes kejiwaan, tes kesehatan, dan tentunya memiliki kemahiran menembak. Pembahasan kali ini kita akan mesimulasikan atau mencontohkan atau paling tidak memberikan gambaran bagi pemilik senjata api bela diri itu sendiri. Yang kita bahas ini ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan senjata api secara defense atau mempertahankan diri dari serangan. Atau yang kedua, kita akan membahas bagaimana menggunakan senjata api bela diri saat secara ofensif mempertahankan diri namun kita menyerang. Artinya dua hal ini, secara defense mempertahankan diri, yang kedua secara ofensif kita menyerang jika kita diserang oleh lawan atau pelaku ataupun begal. Intinya dalam penggunaan senjata api bela diri itu kita harus mengetahui tahapan-tahapannya dalam penggunaannya. Di video ini simulasi yang kita akan memperlihatkan bagaimana tahapan-tahapan itu, dan juga dalam menggunakan senjata api bela diri tersebut intinya adalah untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Apalagi pelaku atau begal atau lawan kita sudah menyerah, tidak berbuat apapun, kita dilarang untuk melakukan di luar dari itu atau melukai atau membunuhnya jika dia sudah menyerah, tidak melakukan perlawanan. Dan paling penting adalah ketika kita menggunakan senjata api bela diri ini untuk memudahkan dalam kita sebagai pembelaan diri di peradilan, itu harus ada saksi yang melihat bahwa tindakan bela diri kita ini dibenarkan secara hukum. Kemudian selanjutnya kita akan memperlihatkan bagaimana tahapan-tahapan dalam serangan jika pelaku atau lawan atau begal itu mencoba menyerang pada kita. Apa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan? Kita lihat di video ini. Berhenti! Kenapa, Pak? Serahkan duit dan barang marga kamu. Saya memiliki senjata api. Izin saya resmi. Kalau Bapak melakukan atau membegal saya akan mengeluarkan senjata saya. Karena saya memiliki izin resmi. Kalau Anda mencoba menyerang saya akan mengeluarkan senjata api saya. Jelas! Nah! Jangan menyerang saya lagi. Anda diam di tempat. Dar! Itu guys, apa yang kita lakukan kalau menggunakan senjata api bila mana kita diserang sama begal. Pertama, kita memberitahukan kalau kita memiliki senjata api. Artinya senjata api tidak kita perlihatkan terlebih dahulu. Anda hanya mengingatkan Anda memiliki izin senjata api bela diri yang
memiliki izin resmi. Jika dia masih menyerang, maka kita akan melakukan tembakan ke arah atas namun dengan peluru hampa. Jangan menggunakan peluru tajam karena senjata api peluru tajam itu masih akan bisa mengenai apalagi di daerah keramaian. Sehingga peluru tajam jangan digunakan. Gunakan peluru hampa. Jika kita akan tembak peringatan di bawah boleh pada posisi karena peluru itu akan berdiam di tanahnya atau menyimpan di dalam tanah. Tetapi kalau kena di tembok atau benda yang keras itu akan otomatis ada terjadi rekoset. Itu kalau misalnya dia masih menyerang, Anda harus menembak kepada bagian tubuhnya yang tidak mematikan seperti di kaki ataupun bagian tubuh yang lainnya yang tidak mematikan. Kemudian kalau dia masih menyerang, kita lihat dulu, apa serangan itu masih membahayakan atau tidak. Kalau tidak membahayakan, ya artinya Anda jangan lagi menggunakan senjata api. Tetapi ketika Anda sudah melihat situasi sangat mendesak, pembelaan diri melampaui batas, Anda bisa melakukan apa saja karena memang dalam hal tidak ada cara lain. Anda bisa menembakkan kepada bagian tubuhnya karena daya paksa, daya upaya tidak ada lain. Anda bisa menembakkan kepada bagian tubuhnya yang mematikan. Artinya penggunaan senjata api tidak bisa langsung digunakan untuk senjata bela diri. Video selanjutnya, jika pelaku atau lawan atau begal itu dia tidak melakukan perlawanan lagi ketika kita mengeluarkan senjata yang kita gunakan, kita perlihatkan, kita beritahukan sebelumnya, kemudian dia menyerah dan tidak melakukan perlawanan lagi, senjata yang kita gunakan tidak boleh kita lanjutkan untuk menembak terhadap pelaku itu. Kita lihat di video ini. Jika Anda menggunakan senjata api, posisi dari pelaku begal menyerah, artinya dia mengetahui kalau kita mempunyai senjata api, maka kita tidak boleh melakukan penembakan. Atau misalnya kalau dia melarikan diri, meninggalkan tempat dan tidak menyerang kita lagi, maka kita tidak boleh menembak karena dia bukan posisi mengancam kita lagi atau berusaha untuk menyerang kita lagi atau berusaha untuk mengambil harta benda. Jadi jangan kita melakukan upaya berusaha untuk melukai atau membunuh begal. Pada tayangan ini akan kita lihat. Berhenti, serahkan harta benda kamu. Saya memiliki senjata api dan saya mempunyai izin resmi. Oleh karena itu Anda jangan mencoba menyerang saya. Sudah. Di sini ya, ketika begal atau pelaku mengetahui senjata api, dia berusaha melarikan diri seperti ini, kita lihat, kita tidak boleh melakukan penembakan. Karena apa? Pelaku atau begal sudah tidak menyerang kita lagi, tidak mengancam kita lagi. Oleh karena itu biarkan, karena kita posisikan kita sudah aman. Jika Anda menembak pelaku atau begal tersebut, berarti itu suatu tindakan kesalahan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika terjadi pergerumulan kita pada saat senjata api yang lawan kita rebut dan terjadi perkelahian atau pergumulan pada saat kita melakukan perebutan senjata bagi pelaku atau lawan kita atau begal yang berusaha mau menembak kita. Kalau secara hukum kita akan bisa melihat perlawanan yang melampaui batas, artinya not where excess, perlawanan yang memang tidak bisa kita lagi dengan cara lain atau tidak ada upaya lain yang kita lakukan. Dilihat dari video ini tentu kita akan melihat bahwa kita tidak ada upaya lain, tidak ada pencegahan lain. Dari perebutan senjata ini kita akan berusaha untuk mengambil alih dan tentu bisa aja ekses dari perebutan ini bisa mematikan korban. Artinya perbuatan melakukan melindungi diri, pembelaan diri ini karena dalam keguncangan jiwa, dalam ancaman sangat luar biasa. Artinya pembelaan diri terpaksa melampaui batas. Ini dibenarkan secara hukum. Baik, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana secara defense atau mempertahankan diri jika kita mendapatkan serangan dari lawan dengan menggunakan senjata api bela diri. Kita lihat di video ini. Baik, ini adalah teknik apabila kita ditodong menggunakan pistol, kita selesaikan menggunakan teknik bantingan ongos. Yang pertama kita angkat tangan, kemudian kita mendekat, jangan sampai kita menjauh, kita mendekat, kemudian kita menghindar ke arah sebelah kiri, kita ambil senjatanya, kita turunkan, kemudian kita buang senjatanya, kemudian ini kita balik, ini kita ambil, dan selesaikan menggunakan teknik ongos.
Baik, ini adalah teknik apabila kita ditodong menggunakan pistol dari arah belakang. Yang pertama kita mengangkat tangan sambil kita mundur, mendekat. Kemudian kita berbalik kanan ke arah luar. Kita ambil tangannya, kita ambil senjatanya, kita bengkokkan ke bawah. Kemudian kita buang. Selanjutnya kita ambil tangan kanan, dilanjutkan dengan teknik kuncian segitiga. Dilanjutkan dengan bantingan atau sapuan osotogari. Baik, seperti itu. Untuk teknik selanjutnya, apabila kita ditodong dari arah depan, kita bisa merebut senjata apinya. Yang pertama kita angkat kedua tangan kita, kemudian kita menghindar arah kiri, kita ambil senjatanya, kemudian kita rebut. Kita todong kembali. Ini adalah teknik apabila kita sedang berebutan senjata api dengan lawan kita. Dengan susah, sulit. Kita langsung balik badan. Ini kita buang. Ini kemudian kita ambil tangan. Kita melakukan teknik bantingan ipong soelange. Ini adalah teknik apabila kita ditodong dari arah belakang menggunakan senjata api. Kita bisa selesaikan menggunakan teknik salaman 3. Yang pertama kita mengangkat kedua tangan kita seolah-olah kita berpasrah saja. Selanjutnya kita berbalik badan sambil kita merebut senjata apinya. Kita pegang ke bawah sambil kita buang. Kemudian kita ambil tangan kanan lawan, kemudian kita ke belakang dan kita turunkan. Ini kita bisa sambil bawa menggunakan teknik salaman 3. Artinya dalam pembelaan diri itu adalah kita hanya melumpuhkan, bukan untuk membunuh atau melukai. Sehingga seharusnya senjata bela diri yang kita miliki itu adalah hanya melumpuhkan saja, atau melukai itu tidak diperbolehkan atau melukai jika memang kita hanya pembelaan terpaksa. Tetapi jika pembelaan melebihi batas, melampaui batas karena tidak ada upaya lain atau tidak ada hal yang bisa kita lakukan lagi, maka kita bisa melakukan upaya yang bisa lebih dari itu, mengakibatkan dari pelaku atau lawan kita bisa meninggal ataupun luka berat jika itu terjadi pembelaan diri melampaui batas karena dalam keguncangan jiwa. Hal ini memang sudah dijelaskan dalam pasal 49 KUHP. Kita lihat bahwasannya dalam pasal 49 ayat 1 itu adalah pembelaan terpaksa karena dalam ancaman, mengakibatkan ancaman karena membahayakan bagi diri kita, membahayakan harta benda, kehormatan orang lain. Dan yang kedua adalah pembelaan diri melampaui batas, yaitu karena ancaman itu tidak ada upaya lain. Dalam kegoncangan jiwa kita harus tidak bisa lagi melakukan apapun atau upaya lain. Oke guys, kita sudah mensimulasikan atau mencontohkan dan memberikan gambaran kepada pemilik senjata api bela diri ini. Tentu yang pertama harus ada izin resmi, tidak boleh memperoleh senjata api bela diri itu secara ilegal. Kemudian kedua, menggunakan senjata api bela diri itu adalah untuk melumpuhkan, bukan membunuh atau melukai pelaku. Jika pelaku sudah menyerah atau tidak melakukan perlawanan, atau karena pelaku jika menyerang kita sudah membahayakan kita, boleh kita melakukan upaya tersebut selama memang sangat terpaksa mengakibatkan luka berat atau meninggalnya pelaku bela diri itu. Kemudian ketiga, supaya kita aman, artinya pembelaan diri kita dampak hukumnya aman, harus ada saksi yang melihat bahwa kita pembelaan diri kita itu secara pembelaan terpaksa atau notwear dan pembelaan terpaksa melampaui batas itu dibenarkan secara hukum, disaksikan orang yang akan membela kita atau saksi yang meringankan. Oke guys, itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SHMH.